Oke, jumpa lagi dengan Golden Kasuarina. Hari ini kita akan membahas satu produk dari TP-Link ya. Nah, namanya TP-Link MR100 ya. Nah, kayak begini. TP-Link MR100 4G LTE ya. Nah, jadi kalau misalkan router TP-Link atau router brand lain ya, kalau misalkan ada tulisan 4G ya, artinya router ini membutuhkan SIM card ya, SIM card yang apa, yang kartu SIM card yang di handphone itu tuh ya. Nah, sebagai sumber internetnya ya. Nah, banyak pertanyaan mengenai router SIM card ya. Pertama, kenapa harganya lebih mahal ya? Ya, memang router SIM card itu memang lebih mahal dibanding router yang apa, yang bukan SIM card ya, seperti yang apa, kalau kalian tahu TP-Link WR840 dan lain-lain ya. Nah, terus udah gitu, biayanya lebih mahal. Iya, betul. Karena kalau kalian memakai sumber internet dari yang seperti IndiHome, First Media, Biznet itu kan kalian unlimited ya. Dengan jumlah sekian kalian bisa pakai sepuasnya gitu ya. Nah, kalau ini sesuai kuota ya. Jadi seperti handphone kalian ya, ada kuota berapa giga gitu ya. Dan jatuhnya akhirnya mahal ya. Nah, berarti rugi dong kalau misalkan pakai router apa, 4G ini gitu ya, atau router SIM card itu. Tidak juga ya, karena apa? Karena setiap orang yang punya internet pasti membutuhkan router ini juga. Kenapa begitu? Ya. Nah, karena fungsinya adalah misalkan ya, kalian mempunyai apa, Biznet ya, atau IndiHome lah, atau First Media atau apa gitu ya. Nah, saya berani yakin di tempat kalian pasti ada, ya saya sih nggak bilang sering atau enggak ya, tapi pasti ada masanya di mana internet kalian mati, ya betul kan? Ya jadi kalian punya apa, jaringan internet yang kalian sudah pakai router yang bagus, yang mahal, yang gimana gitu ya, begitu ininya mati, ya sumber internet kalian mati, udah semua hilang semua, ya kan? Nah makanya itu yang saya bilang, kenapa router SIM card ini dengan harga yang lebih mahal. Terus udah gitu kuota internetnya juga terbatas, dan sehingga penggunaan internetnya lebih mahal dibandingkan kalau kalian memakai sumber internet yang seperti ini ya. Yaitu pada waktu sumber internet kalian dari IndiHome dan lain-lain itu mati, ya kalian memerlukan router ini ya sebagai darurat ya, apalagi kalau kalian itu kantor, apalagi kalau itu toko ya, atau apalagi itu seperti pada waktu masa pandemi kemarin ya, sekolah di rumah gitu ya, nggak ada internet gitu ya. Nah, kalian membutuhkan router ini, di mana kalian cukup masukkan SIM card, kalian setting. Nah, jadilah router ini sebagai sumber internet ya. Jadi sudah seperti ini, yang router dari bawaan dari provider ya. Jadi kalian sudah mempunyai sumber internet. Nah, sumber internet ini router TP-Link ini ya. Nah, ini kebetulan ini barang baru ya. Jadi ini semua pada masih dilepas nih antenanya. Ya, jadi kalian setelah menjadi internet, nah ini kan seperti yang saya bilang nih, LAN artinya keluar ya. Jadi ini tinggal dikeluarkan ke kalian punya sistem internet ya. Jadi kalau kalian punya mesh router, kalian punya router Wi-Fi 6, router apa, nah kan internetnya mati ya. Berarti sumber internetnya dari sini kalian akses, sebetulnya nggak usah akses point kalau memang kalian sudah punya sistem ya. Jadi di mana sistem yang di mana sumber internetnya itu yang tadi yang dari provider yang ini ya. Nah, tinggal kalian ganti saja ya. Tinggal kalian pasang kabelan ke sistem kalian. Nah, itu nanti langsung internet kalian langsung hidup kembali ya. Tapi ya itu yang saya katakan, sesuai kuotanya ya. Kalau kuotanya habis, mau nggak mau kalian harus isi lagi. Tapi ini cara untuk menanggulangi kalau internet kalian mati. Hal kedua apa? Ya, jadi contoh misalkan kalau saya keluar kota gitu ya, jadi butuh internet ya. Nah, pakai inilah ya. Jadi salah satu solusi ya. Jadi kalian tinggal masukkan SIM card di tempat tujuan kalian, nanti bisa muncul WiFi gitu ya, karena sudah ada sumber internetnya di sini. Oke. Nah, TP-Link MR100 ini di sini ada slot SIM card nih ya. Di sini. Jadi nanti SIM card-nya masuk di sini. Ya, terus ini tadi yang tadi saya bilang, dia dapat apa? Antena ya. Jadi ini memang belum dipasang semua ya. Jadi kalian mesti pasang.
Ya, ada 2 buah ya. Nah, ada yang ini juga nih, satu lagi sebelahnya. Ya, terus sudah gitu dapat apa lagi? Dapat kabelan, ini yang tadi saya bilang ya. Jadi kalau misalkan kalian sumber internet kalian mati, nah kalian pasang ini kabel LAN-nya di sini ya. Nah, ini masukkan ke sistem kalian ya. Misalkan kalian mau memakai switch hub ya kan. Nah, switch hub tinggal dicolok. Kalian memakai mesh routernya kalian cabut yang dari provider punya, kalian ganti ini ya. Nah, terus kalian dapat juga ya ini adaptornya ya. Jadi router SIM card atau router 4G ini ya kegunaannya di situ ya. Jadi walaupun kalian bilang ini router mahal atau apa ya, seperti saya gitu ya, saya sudah punya WiFi sendiri gitu ya, tetap saya membutuhkan alat ini ya. Jadi makanya saya berani jamin ya, saya nggak bilang sering atau enggak, tapi saya berani jamin kalau kalian memakai sumber internet seperti ini, pasti akan ketemu ya beberapa kali gitu ya, internet kalian mati gitu ya. Entah itu gangguan, entah itu dia kabelnya yang di tiang putus, entah itu ada masalah apalah, pokoknya banyak lah ya kan. Saya aja sendiri provider yang saya pakai aja ya setiap berapa bulan pasti ada yang mati gitu. Oke. Segitu itu penjelasan saya mengenai router 4G ya. Oke, sebagai selingan juga saya tambahkan ya. Jadi router dual band itu ya, ini di luar topik ini ya, tapi router dual band itu kan selalu orang suka ada salah penyebutan, dibilang router 5G ya. 5G itu salah ya. Jadi router dual band itu 5GHz ya. Nah, karena apa itu saya bilang salah? Karena nanti pada waktunya nanti akan ada router yang ini bukan 4G tapi 5G, 5G. Nah, makanya tadi yang saya bilang ada salah penyebutan di dibilang router dual band itu 5G. Nah, itu bisa jadi salah kaprah ya. Router 5G yang nanti akan muncul sudah pasti dia pakai SIM card ya. Jadi dia akan menggantikan yang ini 4G ya. Cuma karena di Indonesia terjadi sesuatu, makanya kemarin ini BTS yang 5G-nya itu nggak jadi kita di Indonesia 5G ini masih susah ya, jadi hanya beberapa daerah tertentu doang yang sudah 5G ya. Nah, jadi saat ini masih 4G ya, jadi yang sering dipakai 4G. Nah, tapi sudah terjadi penyebutan di router dual band yang disebut 5G. Nah, itu salah kaprah, nanti bisa terjadi orang salah beli ya kan. Dia mau beli router dual band, dia bilangnya 5G dengan harapan 5G itu berarti ada SIM card-nya atau apa, atau mungkin nanti dikasih router 5G itu router SIM card padahal dia mau beli dual band. Nah, itu ya. Jadi sekaligus edukasi supaya tidak ada lagi penyebutan router dual band itu disebut 5G ya. Harusnya 5GHz ya, frekuensi 5GHz ya. Oke, sekian, terima kasih.